Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 82 sesi Rabu 2 akan mempresentasikan mengenai tugas besar optimasi industri yang berjudul Optimalisasi pemilihan, distribusi, persediaan, dan keuntungan produk pada Belia Cosmetics menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOQ, Continuous Review, dan analisis rute jaringan. saya Dewi Bunga Anggreni Pratiwi, NPM 24032010016 dari sesi Rabu 2. Dan saya, Joey Claudio De Palma, dengan NPM 24032010040 dari sesi Rabu 2. Nah, perkembangan industri kosmetik di Indonesia semakin pesat menuntut perusahaan untuk bisa mengelola operasional secara efektif dan efisien supaya tetap kompetitif. Nah, pada Tokopedia Kosmetik sebagai usaha di bidang kecantikan menghadapi berbagai permasalahan operasional seperti pemilihan kombinasi produk, penentuan rute distribusi, pengendalian persediaan, dan juga perencanaan keuntungan dengan keterbatasan sumber daya. Nah, pengelolaan yang kurang optimal dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional, ketidakefisienan distribusi, dan juga ketidakseimbangan persediaan produk. Sehingga penelitian ini menerapkan beberapa metode optimasi, yaitu dynamic programming, shortest route, EOQ, continuous review, dan juga integer programming menggunakan metode branch and bound untuk bisa memperoleh solusi terbaik dalam pengelolaan operasional perusahaan. Nah, nantinya hasil yang diharapkan yaitu terciptanya sistem distribusi dan persediaan yang lebih efisien, pemanfaatan sumber daya yang optimal, serta peningkatan keuntungan dan juga daya saing perusahaan di industri kosmetik. Selanjutnya, kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih menentukan kombinasi pemilihan produk kosmetik yang optimal dengan pertimbangan kapasitas armada menggunakan metode dynamic programming. Lalu yang kedua, bagaimana menentukan rute distribusi paling efisien untuk bisa meminimalkan jarak tempuh pengiriman produk menggunakan analisis rute jaringan. Yang ketiga, bagaimana menentukan jumlah pemesanan persediaan yang optimal menggunakan metode economic order quantity dan juga continuous review. Dan yang terakhir, bagaimana menentukan kombinasi produksi yang memberikan keuntungan maksimum dengan keterbatasan sumber daya menggunakan integer programming. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan kombinasi produk kosmetik yang optimal berdasarkan kapasitas armada menggunakan metode dynamic programming. Lalu yang kedua, menentukan rute distribusi terbaik untuk meminimalkan biaya maupun jarak pengiriman menggunakan analisis rute jaringan. Yang ketiga, menentukan jumlah pemesanan dan pengendalian persediaan yang optimal menggunakan metode EOQ dan juga continuous review. Lalu yang keempat, menentukan kombinasi produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum menggunakan metode integer programming. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini yaitu membantu perusahaan atau toko dalam menentukan pemilihan produk yang optimal sesuai dengan kapasitas distribusinya yang tersedia. Lalu yang kedua, membantu perusahaan memperoleh jalur distribusi yang lebih efisien sehingga dapat mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam mengendalikan persediaan supaya terhindar dari kelebihan maupun kekurangan stok. Lalu yang keempat, memberikan solusi optimal dalam perencanaan produksi guna meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, batasan masalahnya, yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada produk kosmetik yang terdapat pada data Belia Cosmetics. Lalu yang kedua, analisis distribusi hanya menggunakan data rute perjalanan yang telah ditentukan pada penelitian. Yang ketiga, metode persediaan yang digunakan hanya economic order quantity dan juga continuous review. Yang keempat, perhitungan optimasi keuntungan hanya mempertimbangkan keterbatasan modal dan juga kapasitas rak etalase perusahaan. Berikut ada pun asumsi-asumsi. Yang pertama, permintaan produk selama periode penelitian dianggap bersifat stabil sesuai data yang tersedia. Lalu yang kedua, lead time pemesanan produk dianggap konstan selama proses penelitian berlangsung. Yang ketiga, tidak terjadi kerusakan, kehilangan maupun keterlambatan produk selama proses produksi. Dan yang keempat, harga produk, biaya penyimpanan, dan biaya pemesanan dianggap tetap sama selama periode penelitian. Baik, selanjutnya masuk ke dalam tinjauan pustaka, yaitu di bab 2. Yang pertama, terdapat manajemen operasional yang merupakan proses pengelolaan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Yang kedua, optimasi yang digunakan untuk memperoleh keputusan terbaik dalam pemilihan produk, distribusi, persediaan, dan keuntungan perusahaan. Yang ketiga yaitu terkait dengan produk kecantikan, yang dimana Belia Kosmetik sendiri ini mencakup penjualan terkait dengan produk-produk kecantikan, di mana produk kecantikan pada tinjauan pustaka ini memiliki tingkat permintaan yang tinggi sehingga memerlukan pengelolaan stok
dan distribusi yang tepat. Kemudian penelitian menggunakan beberapa metode kuantitatif seperti dynamic programming, integer programming, EOQ, dan continuous review. Lalu software pendukung yang digunakan yaitu Microsoft Excel, TomKM, dan Tora untuk membantu proses pengelolaan data dan analisis. Selanjutnya terdapat penjelasan terkait dengan metode-metode yang digunakan, yang dimana dynamic programming digunakan untuk menentukan keputusan optimal secara bertahap dalam pemilihan produk. Lalu integer programming digunakan untuk optimasi keuntungan dengan batasan tertentu pada sistem distribusi dan persediaan. Lalu metode economic order quantity atau EOQ digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan persediaan yang ekonomis. Lalu metode continuous review digunakan untuk mengendalikan persediaan agar tidak terjadi stock out ataupun kelebihan stok. Lalu analisis rute jaringan atau shortest route digunakan untuk menentukan jalur distribusi yang paling efisien sehingga biaya dan waktu pengiriman dapat diminimalkan. Selanjutnya masuk ke dalam bab 3 yaitu metodologi penelitian. 3.1 yaitu waktu dan tempat pelaksanaan, di mana praktikum ini dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 10 Mei 2026 mulai dari pukul 16 hingga 17.30. Untuk lokasi praktikum berada di Belia Kosmetik Bratajaya yang berlokasi tepatnya ada di Jalan Bratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya masuk ke dalam pengumpulan data, di mana data jenis produk adalah sebagai berikut. Di mana jenis produk yang pertama yaitu Holy Shield UV Watery Sunscreen Gel dengan SPF 50++, di mana unit yang tersedia adalah 3 lusin dan berat per produknya adalah 2 kg dengan harga per produk atau dalam satuan lusin yaitu 1.242.000. Kemudian terdapat produk kedua yaitu Copy Paste Tinted Sunscreen SPF 40 PA++ dengan unit yang tersedia adalah 3 lusin dengan berat per produknya 3,6 kg dengan harga per produk dalam satuan lusin yaitu Rp1.686. Selanjutnya yaitu ada Ceramic Skin Savior Moisturizer Gel yang dimana unit tersedianya adalah 5 lusin dengan berat per produknya adalah 3 kg dengan harga per produk dalam satuan lusin adalah Rp1.476.000. Lalu ada produk keempat yaitu Calm Down PHA 3% Shooting Everyday Toner dengan unit yang tersedia adalah 3 lusin dengan berat per produknya adalah 1,8 kg dengan harga per produk dalam satuan lusin yaitu Rp1.140.000. Lalu untuk produk selanjutnya adalah Acne Treatment 2% Salicylic Acid Serum dengan unit yang tersedia adalah 4 lusin, berat per produknya adalah 1 kg dengan harga per produk lusinnya yaitu Rp1.392.000. Lalu masuk ke dalam jenis produk selanjutnya yaitu Tamago Airy Brush dengan unit yang tersedia adalah 5 lusin dengan berat per produk dalam satuan kilogram adalah 1 kg dan harga per produk dalam satuan lusin adalah Rp828.000. Selanjutnya yaitu Scandal Waterproof Eyeliner, di mana unit yang tersedia adalah 2 lusin dengan berat per produk adalah 0,9 kg dengan harga per lusinnya yaitu Rp792.000. Lalu untuk Forever Stay Light Comfort Lip Matte XOXO, unit yang tersedianya adalah 5 lusin dengan berat per produknya adalah 1 kg dengan harga per produk dalam satuan lusinnya adalah Rp900.000. Lalu terdapat Immortal Highlighter, di mana unit yang tersedianya adalah 5 lusin dengan berat per produk adalah 1 kg dan harga per produk dalam satuan lusin adalah Rp948.000. Lalu ada produk jenis yang terakhir yaitu Checkmate Transfer Proof Lipstick dengan unit yang tersedia adalah 3 lusin dengan berat per produk dalam satuan kilogram adalah 0,7 kg dengan harga per produk dalam satuan lusin adalah Rp984.000. Untuk kapasitas maksimum dari armada adalah sebesar 12 kg. Nah, berikut adalah data rute perjalanan distribusi dari kota Jakarta Barat sebagai PT Sumber Kita dan ke Surabaya sebagai Belia Cosmetics. Baik, selanjutnya masuk ke dalam data permintaan produk. Untuk produk serum, di bulan Mei permintaan unitnya adalah 68 unit, di bulan Juni 72 unit, di bulan Juli 75 unit, di bulan Agustus 70 unit, di bulan September 78 unit, di bulan Oktober 80 unit, di bulan November 82 unit, di bulan Desember 79 unit, di bulan Januari 76 unit, di bulan Februari 74 unit,
dan di bulan Maret 71 unit, dan di bulan April 84 unit. Sehingga total penjualan produk serum yaitu 909 unit. Lalu selanjutnya adalah produk highlighter, di mana di bulan Mei adalah 92 unit, di bulan Juni adalah 95 unit, di bulan Juli 98 unit, di bulan Agustus 96 unit, di bulan September 102 unit, di bulan Oktober 105 unit, di bulan November 108 unit, di bulan Desember 104 unit, di bulan Januari 100 unit, di bulan Februari 97 unit, di bulan Maret 94 unit, dan di bulan April 112 unit, sehingga total permintaan unit untuk produk highlighter adalah 1.203 unit. Lalu termasuk ke dalam produk lipstick, di mana untuk permintaan unit dari produk lipstick sendiri pada bulan Mei yaitu 45 unit, di bulan Juni 47 unit, di bulan Juli 50 unit, di bulan Agustus 46 unit, di bulan September 52 unit, di bulan Oktober 54 unit, di bulan November 56 unit, di bulan Desember 53 unit, di bulan Januari 50 unit, di bulan Februari 48 unit, di bulan Maret 46 unit, dan di bulan April 58 unit. Sehingga total permintaan untuk produk lipstick adalah 605 unit. Baik, selanjutnya masuk ke dalam data keterbatasan pada perusahaan. Untuk jenis produk terdapat 3 produk utama, yaitu produk serum, produk highlighter, dan produk lipstick. Dengan ketersediaan perusahaan yaitu modal, rat, etalase, dan laba atau unit. Untuk ketersediaan dari modal pada perusahaan untuk produk serum adalah 82.000, untuk produk highlighter adalah 55.000, dan produk lipstick adalah 58.000. Dengan kapasitas maksimum adalah 15 juta rupiah. Kemudian ada rak dan atau etalase, dan etalase, di mana untuk produk serum adalah 8, produk highlighter adalah 12, dan produk lipstick adalah 6, dengan kapasitas maksimum adalah 30. Lalu selanjutnya masuk dalam laba atau unit dari per produk. Untuk produk serum sendiri, laba yang diterima adalah Rp34.000, untuk produk highlighter adalah Rp24.000, dan untuk produk lipstick adalah Rp24.000. Dengan fungsi tujuan, maksimumkan Z sama dengan 34.000 X1 ditambah 24.000 X2 ditambah 24.000 X3. Dengan fungsi batasan, 82.000 X1 ditambah 55.000 X2 ditambah 58.000 X3 lebih kecil sama dengan 15 juta rupiah. Dengan 8X1 ditambah 12X2 ditambah 6X3 lebih kecil sama dengan 30. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam proses input untuk running dengan metode dynamic programming untuk 10 jenis varian produk. Di sini kita input dulu di item identification. Kita masukkan 10 jenis produk kita. Yang pertama terdapat Holy Shield UV Watery Sunscreen. Lalu terdapat Copy Paste Tinted Sunscreen, Ceramic Skin Moisturizer Gel, Calm Down PHA 3 Toner, Acne Treatment Salicylic Acid, Tamago Airy Blush, Scandal Waterproof Eyeliner, Forever Stay Light Comfort Lip Matte, lalu ada Immortal Highlighter, ada Check Matte Transfer Proof Lipstick, dan di sini ada kapasitas maksimalnya. Itu untuk kapasitas maksimum dari units available, di mana units available ini dalam satuan lusin. Terdapat 3 lusin, 3 lusin, 5 lusin, 3 lusin, 4 lusin, 5 lusin, 2 lusin, 5 lusin, 5 lusin, dan 3 lusin dengan kapasitas maksimumnya 12. Itu untuk unit kapasitinya ini dalam satuan kilogram, di mana terdapat 2 kilogram, 3,6 kilogram, 3 kilogram, 1,8 kilogram, 1 kilogram, 1 kilogram, 0,9 kilogram, 1 kilogram, 1 kilogram, dan 0,70 kilogram. Lalu di return functionnya ini kita masukkan dengan rumus harga untuk per lusinnya dengan nama varian produknya seperti ini. Dengan kita input, lalu kita untuk mendapatkan hasil outputnya kita klik running. Dan ini adalah hasil outputnya, di mana tersisa 3 varian produk, yaitu Acne Treatment Salicylic Acid, lalu terdapat Immortal Highlighter, dan Check Matte Transfer Proof Lipstick. Selanjutnya masuk ke dalam hasil dan pembahasan dari running software terhadap input dan outputnya. Kita masuk ke dalam bagian pertama, yaitu dynamic programming. Untuk input datanya sendiri adalah sebagai berikut. Data input knapsack problem pada software WinKSP terdiri dari 10 produk kosmetik yang dianalisis menggunakan metode dynamic programming untuk menentukan kombinasi produk terbaik berdasarkan kapasitas armada maksimum 12 kg. Setiap produk memiliki data
jumlah unit, kapasitas, dan nilai keuntungan atau return function. Produk dengan kapasitas terbesar adalah copy paste tinted sunscreen. Kemudian yang terkecil adalah checkmate transfer proof lipstick. Nilai keuntungan juga dimiliki oleh copy paste tinted sunscreen sebesar Rp1.686.000 dan terendah dimiliki oleh Tamago Airy Blush sebesar Rp828.000. Data tersebut digunakan untuk memperoleh kombinasi produk dengan keuntungan maksimum tanpa melebihi kapasitas armada. Sehingga berdasarkan input data tersebut, kita memperoleh hasil atau output data sebagai berikut ini. Yang dimana hasil output knapsack problem pada software WinKSB menunjukkan kombinasi produk yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan dengan kapasitas armada 12 kg. Produk yang terpilih yaitu Acne Treatment Salicylic Acid sebanyak 4 lusin, Immortal Highlighter sebanyak 5 lusin, dan Checkmate Transfer Proof Lipstick sebanyak 3 lusin. Kombinasi tersebut menghasilkan total keuntungan sebesar Rp13.260.000 dengan sisa kapasitas 0,9 kg. Hasil ini menunjukkan bahwa metode dynamic programming mampu menentukan kombinasi produk paling efisien untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan sesuai dengan kapasitas armada. Selanjutnya kita masuk ke metode kedua, yaitu analisis jaringan menggunakan shortest route. Nah, sudah dibuka POM-QM-nya, setelah itu kita akan pilih yang bagian network, bagian shortest route. Nah, ini kita ganti title-nya. Untuk branches ini artinya cabang yang kita gunakan. Jadi total cabang yang akan menjadi jalur distribusi produk. Lalu kita pilih yang angka aja, lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita akan masukkan jarak sumber, yaitu di node 1 dan di destination yang ke-11. Untuk start node-nya, yaitu dari 1 ke 2 dengan jarak sebesar 72 km. Lalu 1 ke 3, 150. 1 ke 4, 220. 1 ke 5, 445. 2 ke 6, 245. 2 ke 7 yaitu 310. 2 ke 8 sebesar 430. Selanjutnya node 3 ke 6, 320. 3 ke 7, 290. 3 ke 8, 390. Selanjutnya 4 ke 6, 110. 4 ke 7, 180. 4 ke 8, 300. 5 ke 6, 165. 5 ke 7, 250. 5 ke 8, 130. Selanjutnya 6 ke 9 yaitu 250. 6 ke 10 yaitu 390. 7 ke 9 yaitu 210. 7 ke 10, 350. 8 ke 9 yaitu 65. 8 ke 10 yaitu 170. Lalu selanjutnya 9 ke 11 yaitu 260. Dan yang terakhir 10 ke 11 yaitu 170. Lanjut kita akan solve. Nah, di sini ada output networks result dan juga minimum distance matrix. Nah, di output ini yaitu output result, kita bisa lihat bahwasannya total jarak yaitu sebesar 827 km dari node 1 ke node 2 sebesar 72 km, dari node 2 ke node 6 245 km,
Note 6 hingga Note 9 sebesar 250 km, dan yang terakhir dari Note 9 hingga Note 11 sebesar 260 km dengan total jarak 827 km. Hasil output network result pada software POM-QM menunjukkan jalur distribusi terpendek dengan total jarak minimum sebesar 827 km. Rute optimal yang diperoleh adalah dari Jakarta Barat, Cikampek, Tegal, Solo, Surabaya dengan node 1, 2, 6, 9, 11. Nah, jalur ini dipilih karena memberikan total jarak paling efisien dibandingkan alternatif lainnya. Dengan rute terpendek tersebut, perusahaan dapat mengurangi biaya distribusi, mempercepat waktu pengiriman, dan juga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya, kita masuk ke metode EOQ dan juga continuous review. Di sini kita menggunakan 3 software utama, yaitu ada Excel, POM-QM, dan juga WinGSB. Yang pertama, kita masuk di eh, software Excel dulu. Nah, di sini aku sudah input dari 3 permintaan produk yang ada setiap 12 bulan. Di sini ada produk serum tahun dengan total permintaan selama 12 bulan yaitu 909 unit. Di sini ada hari operasi per tahun sebanyak 320 hari dengan rata-rata permintaan per bulan yaitu 75,75 unit. Nah, harga per unit dari produk serum yaitu 82.000 dengan biaya pemesanan ordernya yaitu 75.000. Untuk service level dari ketiga produk itu sama yaitu 0,97. Lalu nilai Z untuk ketiga produk juga sama yaitu 1,88 dan biaya simpan per unit per tahunnya yaitu 3.000 dengan lead time 3 dan juga rata-rata dari lead time yaitu 0,0094. Nah, berikut juga ada permintaan produk highlighter per tahunnya dengan total 1.203 unit dari 12 bulan dengan rata-rata permintaan sebanyak 100,25 unit dan harga per unitnya yaitu 55.000. Untuk biaya pemesanan, service level, nilai Z, biaya simpan, lead time, dan rata-rata lead time sama. Lalu untuk permintaan produk lipstick per tahunnya sebanyak 605 unit per tahunnya dengan rata-rata permintaan yaitu 50,42 unit dengan harga per lusinnya yaitu 58.000. Nah, lanjut kita masuk ke perhitungan EOQ. Di sini permintaan pada produk serum yaitu sebanyak 909 unit dengan S yaitu nilai dari biaya pemesanan, biaya pemesanan yaitu sebanyak sebesar 75. Lalu untuk H yaitu holding cost-nya sebesar 3.000. Nah, didapat bahwasannya EOQ sebanyak 675 unit dengan biaya pemesanan sebesar 101.000, biaya simpan 101.250 dan total biaya persediaan sebesar 202.250 rupiah. Lanjut ke produk kedua yaitu produk lip highlighter yaitu dengan demand sebanyak 1.203. Untuk biaya simpan dan biaya pemesanan itu sama di 75.000 dan 3.000. Sehingga didapat bahwasanya jumlah optimal pemesanan berada di 246 unit dengan biaya pemesanan sebesar 366.768 rupiah, biaya simpan sebesar 369.000 rupiah dan juga biaya total persediaan sebesar 735.768 rupiah. Lanjut di produk ketiga yaitu produk lipstick, ada demand sebanyak 605 unit dengan biaya order dan juga biaya simpan sama sebesar 75.000 dan 3.000. Didapat bahwasanya jumlah optimal pemesanan sebanyak 174 unit dengan biaya pemesanan 260.776 dan biaya simpan sebesar 261.000 dengan total biaya persediaan sebesar 521.776 rupiah. Lanjut kita masuk ke POM-QM. Nah, di dalam POM-QM ini kita bisa juga menghitung EOQ dari 3 produk tadi. Yang dimana setelah kalian buka software POM-QM, kita klik yang inventory dan juga klik yang economic order quantity.
Nah, di sini klik yang no reorder point, lalu kita klik OK. Nah, untuk produk serum tadi, kita dapat demand sebesar 909 unit. Nah, lalu untuk setup ordering cost atau biaya pemesanan sebesar 75.000 dengan biaya penyimpanan sebesar 3.000. Nah, untuk unit cost-nya ini ada harga dari produknya, yaitu sebesar 82.000. Nah, lalu setelah kita klik solve, sudah didapatkan inventory results-nya untuk optimal order quantity di 213, maksimum inventory, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya, untuk kita masuk ke produk yang highlighter. Untuk itu di demand di 1.203 untuk total setup, biaya setup dan biaya holding sama. Untuk harga unit dari highlighter yaitu di harga 55.000. Nah, setelah itu kita dapatkan bahwasanya optimal order quantity di 245 unit. Lanjut di produk lipstick. Untuk produk lipstick itu ada demand 605 unit dengan setup dan holding cost-nya sama, lalu untuk harganya di 58.000. Nah, didapat bahwasanya optimal order quantity di 173,93 unit. Nah, lanjut kita masuk ke output data dari EOQ produk serum. Nah, dari hasil perhitungan EOQ pada software Excel dan juga POM menunjukkan jumlah pemesanan optimalnya itu sebesar 213 hingga 214 unit per pemesanan. Nah, jumlah tersebut mampu menyeimbangkan biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanan sehingga total biaya persediaan menjadi lebih kecil. Nah, perusahaan hanya perlu melakukan pemesanan sekitar 4 hingga 5 kali per tahun untuk bisa memenuhi permintaan tahunan sebesar 909 unit. Hasil analisis menunjukkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada kondisi seimbang, masing-masing sekitar di 319.000 dengan total biaya persediaan minimum sebesar 639.570 rupiah. Total biaya keseluruhan termasuk biaya pembelian produk mencapai sekitar 75,17 juta dan grafik EOQ juga menunjukkan bahwa pemesanan di bawah atau di atas titik EOQ akan meningkatkan total biaya persediaan sehingga perusahaan disarankan melakukan pemesanan mendekati 214 unit agar pengendalian persediaan lebih efisien dan ekonomis. Lanjut, output dari EOQ pada software produk highlighter pada software PMQM dan juga Excel menunjukkan bahwasanya titik perpotongan dari antara biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanan terjadi pada jumlah pemesanan optimal sebesar 245 unit. Pada titik tersebut, total biaya persediaan mencapai nilai minimum sebesar 735.000 sekian. Nah, grafik juga menunjukkan bahwa apabila perusahaan melakukan pemesanan di bawah maupun di atas jumlah EOQ, maka total biaya persediaan akan meningkat. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya melakukan pemesanan produk highlighter mendekati 245 hingga 246 unit setiap kali pemesanan. Lalu untuk output ketiga pada EOQ produk lipstick di software Excel dan juga PMQM menunjukkan perusahaan itu perlu memerlukan pemesanan sekitar 3 hingga 4 kali per tahunnya supaya memenuhi permintaan tahunan sebesar 605 unit dengan masing-masing biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada kondisi seimbang dengan masing-masing sekitar 260.000 dengan total biaya persediaan minimum sebesar 521.000 sekian. Oke, sekarang kita masuk ke dalam input menggunakan metode EOQ, di mana di sini kita akan melakukan perhitungan atau analisis dengan metode EOQ untuk tiga varian produk. Produk. Pertama, di sini kita pilih yang continuous review fixed order quantity, lalu kita tulis judul kita untuk input yang pertama ini kita akan menggunakan serum. Untuk produk pertama, input produk serum. Oke, kita masukkan seperti ini. Akan keluar seperti ini. Ini kita isi sesuai data yang kita peroleh melalui perhitungan pada Excel. Oke, di sini untuk input serum sendiri untuk meannya adalah 75,75. Kemudian untuk standar deviasi yang kita peroleh adalah 183,63. Lalu untuk order or setup cost-nya adalah 75.000.
Lalu di sini unit acquisition cost-nya adalah 82.000. Lalu untuk unit holding cost per year ini adalah biaya simpan yang kita masukkan adalah 3.000. Untuk estimated person shortage will be back order-nya adalah 100 sesuai. Lalu di sini kita masukkan unit back order cost-nya adalah back order-nya adalah 82.000 sama seperti yang di atas. Lalu di sini eh untuk constant value-nya adalah 0,0094. Lalu di sini akan kita running. Oke, sorry salah pencet. Solve the problem. So, oh ya, sudah sesuai. Dan diperoleh output seperti ini. Ini untuk input serum dan output serumnya adalah seperti ini. Lalu kita akan ganti varian produknya. Caranya sama seperti yang di awal. Kita new problem, lalu continuous review fixed order quantity-nya. Di sini adalah kita pilih adalah ELQ highlighter. Di sini kita masukkan highlighter. Oke, kita oke. Nah, akan keluar seperti ini. Meannya kita gunakan sama data yang kita ada di Excel tadi adalah 100,25. Sorry. Lalu untuk standar deviasinya adalah 229,13. Lalu order or setup cost-nya adalah 75.000. Lalu untuk unit acquisition cost-nya adalah 55.000. Ini biaya simpannya 3.000 sama ini 100. Untuk unit back order cost-nya adalah 55.000 sama. Lalu untuk constant value-nya adalah 0,0094 sama. Sehingga kita akan cari outputnya akan diperoleh seperti apa adalah seperti ini. Oke. Untuk output dari varian produk highlighter dengan metode EOQ adalah seperti ini. Kita sekarang akan mencari untuk produk terakhir atau produk ketiga. Di sini adalah acne gel, maka kita pencet new problem, continuous review fixed order quantity masih sama, lalu kita ketik EOQ untuk acne gel. Sorry typo. Lalu kita pencet ini, kita kembali menemukan ini 50,41 untuk meannya. Lalu untuk standar deviasinya adalah 119,90. Lalu ada order or setup cost-nya adalah 75.000 sama semua. Lalu untuk unit acquisition cost-nya adalah 58.000. Ini untuk varian produk ini ya. 58.000 ini sama biaya simpan unit holding cost per year-nya per tahunnya. Lalu unit cost-nya adalah 58.000 sesuai harga produknya. Lalu untuk constant value-nya adalah sama yaitu 0,0094. Seperti ini. Lalu kita running program, kita cari solve the optimal, kita mendapatkan output untuk varian acne gel-nya adalah sebagai berikut ini. Baik, selanjutnya masuk ke dalam output data dari hasil running melalui continuous review untuk produk serum, di mana berdasarkan hasil metode continuous review pada produk serum menunjukkan titik pemesanan kembali atau reorder point optimal sebesar 33 unit dengan jumlah pemesanan ekonomis sebesar 69 unit. Perusahaan disarankan melakukan pemesanan ulang saat persediaan mencapai 33 unit untuk menghindari kekurangan stok selama lead time. Safety stock sebesar 32,663 unit diperlukan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan. Selain itu, rata-rata persediaan gudang sebesar 67,121 unit dengan persentase kekurangan persediaan selama lead time sebesar 3,33%. Total biaya persediaan terdiri dari biaya pemesanan yaitu sebesar Rp824.361 dan biaya penyimpanan sebesar Rp201.364 dan biaya kekurangan persediaan sebesar Rp20.970 dengan total inventory relevant cost sebesar Rp304.770. Hasil ini menunjukkan bahwasannya metode continuous review
Review mampu membantu perusahaan untuk menjaga ketersediaan stok produk serum secara lebih optimal dan lebih efisien. Selanjutnya, berdasarkan hasil output data tersebut juga diperoleh untuk hasil dari melalui metode continuous review untuk produk highlighter. Dengan hasil metode continuous review pada produk highlighter menunjukkan titik pemesanan kembali atau reorder point sebesar 39 unit dengan jumlah pemesanan ekonomis sebesar 80 unit. Perusahaan disarankan melakukan pemesanan ulang saat persediaan mencapai 39 unit agar ketersediaan produk tetap terjaga selama lead time. Safety stock sebesar 37,95 unit diperlukan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan. Rata-rata persediaan di gudang sebesar 78,18 unit dengan persentase kekurangan persediaan selama lead time sebesar 4,38%. Dengan total biaya persediaan terdiri dari biaya pemesanan sebesar Rp934.650, kemudian biaya penyimpanan sebesar Rp234.536, dan biaya kekurangan persediaan sebesar Rp27.267 dengan total inventory relevant cost sebesar Rp355.265. Hasil ini menunjukkan bahwasannya metode continuous review mampu membantu perusahaan untuk mengendalikan persediaan produk highlighter secara lebih optimal dan lebih efisien. Selanjutnya, output data dengan metode continuous review untuk produk lipstick. Melalui hasil output running tadi diperoleh bahwasannya produk lipstick menunjukkan titik pemesanan kembali atau reorder point optimal sebesar 19 unit dengan jumlah pemesanan ekonomis sebesar 55 unit. Perusahaan disarankan melakukan pemesanan ulang saat persediaan mencapai 19 unit agar kebutuhan pelanggan tetap terpenuhi selama lead time. Safety stock sebesar 18,39 unit diperlukan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan. Dengan rata-rata persediaan di gudang sebesar 46,07 unit dengan persentase kekurangan persediaan selama lead time sebesar 5,68%, tertinggi dibandingkan kedua produk lainnya. Total biaya persediaan terdiri dari biaya pemesanan yang sebesar Rp68.300, biaya penyimpanan sebesar Rp138.210, dan biaya kekurangan persediaan sebesar Rp14.882 dengan total inventory relevant cost sebesar Rp221.393. Hasil ini menunjukkan bahwasanya metode continuous review mampu membantu perusahaan dalam menjaga ketersediaan produk lipstick secara lebih efisien dan lebih terkendali. Lanjut, kita masuk ke metode terakhir yaitu Intergel Programming. Di sini kita akan menggunakan dua software sekaligus yaitu pada software Excel dan juga software Tora. Pertama kita akan masuk ke software Excel dulu. Nah, di sini aku sudah inputkan tentang X1 sebagai produk serum, X2 sebagai produk highlighter, dan X3 sebagai produk lipstick dengan modal masing-masing produk yaitu 82.000, 55.000, 58.000, dan juga etalasenya di 8 unit, 12 unit, 6 unit. Untuk kapasitas maksimum modal sebesar 15 juta dan juga kapasitas rak yaitu sebesar 30 unit. Untuk laba per unit dari masing-masing produk yaitu 34.000, 24.000, dan juga 24.000. Nah, di bawah sini aku sudah bikinkan lagi tabel yang berisikan fungsi tujuan dan juga variabel-variabel. Yang pertama, kita akan cari fungsi tujuan, nilai variabel keputusan dari fungsi tujuan dengan cara sama dengan sum produk. Lalu array 1 kita klik yang X1, fungsi tujuan X1 hingga X3, titik koma, lalu variabel keputusan ini. Begitu juga dengan fungsi kendala pertama yaitu sum produk, lalu kita drag yang fungsi kendala 1, titik koma, variabel keputusan. Sama juga yang ini. Fungsi kendala 2. Titik koma, variabel keputusan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke data dan juga kita buka yang solver. Nah, di sini untuk set objektif, kita klik yang fungsi nilai variabel keputusan dari fungsi tujuan dengan fungsi maksimumkan. Lalu untuk bacanya variabel salesnya, kita pilih yang
variabel keputusan. Kita add yang pertama cell reference. Di sini fungsi kendala 1 kurang dari sama dengan batasannya 15 juta. Selanjutnya yang kedua cell reference fungsi kendala 2 kurang dari constraint-nya 30 unit. Yang terakhir kita pilih yang ini, lalu kita integer dan oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita solve. Nah, jika muncul seperti ini, maka rumus yang kalian gunakan sudah benar. Klik oke. Kita lanjut ke pembahasan outputnya. Nah, kita lanjut ke output dari data software Excel. Nah, dari hasil solver pada Microsoft Excel menunjukkan nilai variabel keputusan optimal, yaitu X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 1. Kombinasi tersebut menghasilkan total keuntungan maksimum sebesar 82.000 yang berasal dari produk serum, highlighter, dan juga lipstick. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa penggunaan modal sebesar 15 juta dan juga kapasitas rak sebesar 26 masih berada dalam batas maksimum yang ditetapkan, sehingga seluruh kendala terpenuhi. Dengan demikian, metode integer programming menggunakan solver mampu membantu perusahaan menentukan kombinasi produksi yang paling efisien untuk memaksimalkan keuntungan tanpa melanggar keterbatasan sumber daya. Untuk output data dari software Tora itu sama saja, teman-teman. Nah, terakhir pembahasan yaitu Bella Cosmetics menghadapi permasalahan operasional terkait pemilihan produk, distribusi, pengendalian persediaan, dan kombinasi produksi akibat keterbatasan modal, kapasitas armada, serta kapasitas rak etalase. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menerapkan metode dynamic programming, shortest route, ROP, continuous review, dan juga integer programming guna meningkatkan efisiensi operasional dan keuntungan perusahaan. Nah, hasil dynamic programming menunjukkan kombinasi produk optimal berupa serum 4 lusin, highlighter 5 lusin, dan lipstick 3 lusin dengan keuntungan maksimum sebesar 13.260.000 dan sisa kapasitas armadanya di 0,9 kg. Nah, pada metode shortest route, jalur distribusi terbaik diperoleh melalui rute Jakarta Barat, Cikampek, Tegal, Solo, Surabaya dengan total jarak minimum yaitu 827 km sehingga distribusi menjadi lebih efisien. Nah, pada pengendalian persediaan metode EOQ menghasilkan jumlah persediaan optimal masing-masing produk, sedangkan metode continuous review memberikan total biaya persediaan yang lebih rendah karena mempertimbangkan reorder point, safety stock, dan fluktuasi permintaan selama lead time. Oleh karena itu, continuous review dinilai lebih efektif untuk pengendalian persediaan produk perusahaan. Sementara itu, metode integer programming menunjukkan kombinasi produksi optimal, yaitu serum 3 unit, highlighter 0 unit, dan lipstick 1 unit dengan keuntungan maksimum di 126.000. Nah, hasil tersebut membuktikan bahwa penerapan berbagai metode optimasi mampu membantu perusahaan meningkatkan efisiensi distribusi, pengendalian persediaan, serta keuntungan perusahaan secara optimal. Baik, selanjutnya masuk ke dalam bab 5.1 yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulan yang pertama yang diperoleh yaitu metode dynamic programming pada software WinKSP menghasilkan kombinasi produk optimal berupa acne treatment salicylic acid 4 lusin, immortal highlighter 5 lusin, dan checkmate transfer proof lipstick 3 lusin dengan keuntungan maksimum sebesar 13.260.000 rupiah dan sisa kapasitas armada yaitu 0,9 kg. Hasil ini menunjukkan bahwasanya metode dynamic programming mampu memaksimalkan keuntungan tanpa melampaui kapasitas armada distribusi yang sebesar 12 kg. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu metode shorter route pada software POMKM menghasilkan jalur distribusi yang paling optimal dari Jakarta Barat menuju Surabaya, meningkat melalui rute Jakarta Barat, Cikampek, Tegal, Solo, hingga Surabaya dengan total jarak yang paling minimum yaitu 827 km. Jalur tersebut mampu meningkatkan efisiensi distribusi dengan mengurangi biaya transportasi dan mempercepat waktu pengiriman produk. Lalu kesimpulan yang ketiga yaitu metode EOQ menghasilkan jumlah pemesanan optimal untuk serum sebesar 214 unit, untuk highlighter sebesar 246 unit, dan untuk lipstick sebesar 174 unit. Sementara itu, metode continuous review menghasilkan biaya persediaan yang lebih rendah karena mempertimbangkan reorder point, safety stock, dan fluktuasi permintaan selama lead time. Oleh karena itu, metode continuous review dinilai lebih efektif dalam pengendalian persediaan produk pada Bella Cosmetics. Lalu, kesimpulan yang keempat yaitu metode integer programming menggunakan software Excel, Solver, dan Tora menghasilkan kombinasi produk yang optimal dengan serum 3 unit, highlighter 0 unit, dan lipstick 1 unit.
dengan keuntungan maksimum sebesar Rp126.000. Solusi tersebut diperoleh tanpa melanggar keterbatasan modal dan kapasitas rak etalase, sehingga metode integer programming efektif dalam membantu perusahaan untuk menentukan keputusan produksi yang paling optimal. Selanjutnya ada saran untuk penelitian selanjutnya. Untuk Belia Cosmetics disarankan menerapkan metode dynamic programming untuk menentukan kombinasi produk agar kapasitas armada dapat dimanfaatkan secara optimal dan keuntungan distribusinya meningkat. Perusahaan juga perlu memperbarui data permintaan dan kapasitas armada secara berkala agar hasil optimasi tetap sesuai dengan kondisi operasional. Lalu yang kedua, perusahaan disarankan menggunakan metode shortest route dalam menentukan jalur distribusi agar biaya transportasi dan waktu pengiriman lebih efisien. Selain itu, kondisi lalu lintas, biaya bahan bakar, dan perubahan jalur distribusi perlu dievaluasi secara berkala untuk bisa mendukung efektivitas sistem distribusi. Lalu yang ketiga, pada pengendalian persediaan, perusahaan disarankan menerapkan metode continuous review karena menghasilkan biaya persediaan yang lebih rendah dibandingkan menggunakan metode EOQ. Pengawasan terhadap reorder point, safety stock, dan juga fluktuasi permintaan juga perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko stock out maupun overstock. Lalu yang keempat, untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan data yang lebih lengkap dan periode penelitian yang lebih panjang agar hasil analisis lebih akurat. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan metode optimasi lain seperti goal programming, genetic algorithm, simulasi, maupun metode berbasis kecerdasan buatan guna memperoleh solusi yang paling lebih optimal sesuai perkembangan industri modern. Baik, sekian penjelasan dan presentasi dari kami kelompok 82. Saya Dewi Bunga Anggara Pratiwi. Dan saya Joey Claudio De Palma. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Dah.